Baca saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 fakta menarik PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Fakta saham merupakan segmen khusus di YouTube Baca Saham, yang mana membahas beberapa fakta menarik suatu emiten. Adapun informasi yang ditampilkan berasal dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, public expose, laporan tahunan, berita terkini, dan lain sebagainya. Nah, untuk video ini, kita akan bahas saham BBCA atau PT Bank Sentral Asia. Fakta pertama, saham dengan market cap terbesar se-Indonesia. Sampai dengan Juli 2020, BBCA mempunyai market cap sebanyak 761 T. Angka itu cukup jauh selisihnya dengan BBRI yang berada di posisi kedua, memiliki market cap sebanyak 387 T. Nah, tahukah Anda bahwa pada akhir tahun 2017, sebenarnya BBCA masih berada di peringkat kedua. Pada tahun itu, posisi market cap terbesar dipegang oleh HM Sampurna dengan angka 550 T. Sedangkan BBCA di posisi kedua dengan angka 534 T dan TLKM di posisi ketiga dengan angka 447 T. Namun, pada tahun 2018, harga saham BBCA mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga menggeser HMSP dari peringkat pertama. Tidak hanya itu, posisi kedua juga digantikan saham BBRI, sehingga HMSP dan TLKM menduduki peringkat 3 dan 4. Menurut kamu, kira-kira apa alasannya sehingga terjadi lonjakan harga saham yang cukup besar untuk Bank BCA dan BRI di tahun 2018? Tulis di kolom komen ya. Fakta kedua, Wakil Presiden Direktur atas nama Arman Hartono merupakan anak dari pemegang saham mayoritas BBCA. Anda dapat melakukan validasi atas informasi ini di Annual Report BCA, khususnya bagian profil direksi dan komisaris. Tentu kamu sudah mengetahui bahwa Budi dan Bambang Hartono merupakan orang terkaya di Indonesia, bukan? Nah, ternyata salah satu faktor yang membuat kekayaan mereka meningkat adalah dengan kenaikan harga saham BBCA selama beberapa tahun terakhir. Sudut pandang yang mau saya bahas di sini adalah sebagai berikut. Salah satu poin yang harus diperhatikan dalam pemilihan saham adalah top manajemen perusahaan. Apabila mereka adalah orang yang berkompeten dan berintegritas, itu dapat menjadi signal awal yang cukup baik. Nah, apabila suatu perusahaan dipimpin oleh keluarga sendiri, apakah hal itu berdampak positif atau negatif? Dalam keadaan normal, tentu saja, top manajemen akan berusaha menjalankan perusahaan sebaik mungkin, karena nantinya akan berdampak juga pada peningkatan harga saham, yang berujung pada peningkatan kekayaan keluarganya. Apakah menurutmu ini merupakan poin positif dalam menilai fundamental BBCA? Fakta ketiga, bank dengan pencadangan kredit macet terendah, khususnya jika dibandingkan dengan beberapa bank besar lainnya. Sampai dengan triwulan 1 2020, berikut ini data pencadangan kredit beberapa bank besar di Indonesia. BCA 22,04 T, BRI 56,86 T, Mandiri 53,87 T, dan BNI 32,68 T. Dari data ini, dapat diamati bahwa BCA mempunyai pencadangan kerugian dengan nominal 22,04 T sampai Maret 2020. Jika dibandingkan dengan penyaluran kredit, angka tersebut hanya mencakup 3,86%. Angka ini tentu lebih rendah dibanding nominal pencadangan para pesaingnya, seperti BRI 56,86 T, Mandiri 53,87 T, dan BNI 32,68 T. Apakah kamu pernah menganalisa informasi ini sebelumnya? Menarik bukan? Fakta keempat, laba BCA terus meningkat sejak tahun 2008 sampai 2020 yang disetahunkan, tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Jika kamu pernah melakukan rekapan terhadap data keuangan BCA, tentu akan ditemukan fakta menarik yang jarang dimiliki perusahaan lain, di mana BCA terus mempunyai pertumbuhan laba dalam 12 tahun terakhir.
Lebih luar biasa lagi dikarenakan tidak ada 1 tahun pun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dengan fakta seperti ini, tidak heran kalau BCA menjadi salah satu perusahaan paling bergengsi di Indonesia. Kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan peningkatan laba secara konsisten patut diapresiasi. Ditambah lagi, dengan kualitas kredit macet yang cukup rendah, menjadikan BBCA menarik secara fundamental. Satu-satunya hal yang menjadi penghalang membeli saham premium ini adalah dari sisi valuasinya yang sudah cenderung mahal dibanding para pesaingnya. Apakah kamu memiliki saham BBCA di portofoliomu? Fakta kelima, 20 pemegang saham terbesar banyak berasal dari perusahaan di luar negeri. Apabila kamu melihat data yang saya ambil dari Annual Report 2019 ini, akan ditemukan banyak nama-nama asing atau bisa juga asing yang berada di sana. Mungkin untuk PT Dwi Muria Investama, Antoni Salim, DJS Ketenagakerjaan, dan beberapa nama Indonesia lain sudah cukup akrab di telinga kita. Namun, terdapat beberapa nama perusahaan asing yang cukup banyak menguasai saham ini. Salah satunya adalah JPMCB, atau yang sering kamu dengar dengan nama JP Morgan. Seperti yang sudah diketahui, JP Morgan merupakan perusahaan aset manajemen yang cukup terkemuka di dunia. Nah, jika kamu membuka website perusahaan ini dan melakukan pencarian kode BBCA, akan ditemukan beberapa informasi menarik yang dapat kamu lihat di sana. Apabila kamu adalah salah satu pemegang saham BCA, tidak ada salahnya untuk iseng-iseng membaca beberapa dokumen yang ada di website JP Morgan. Hitung-hitung mencari tahu salah satu pemegang saham terbesar perusahaan di portofoliomu. Demikian beberapa fakta menarik sehubungan dengan PT Bank Sentral Asia. Nah, bagi kamu yang punya sahamnya, kira-kira sudah tahu belum fakta-fakta yang saya sampaikan tadi? Jika kamu punya fakta menarik lainnya tentang saham ini, silahkan tulis di kolom komen ya. Oh iya, sebagai informasi, mayoritas pembahasan video ini berasal dari Analyst Report Triwulan 1 2020. Jadi, di e-book tersebut, saya membedah dengan cukup detail informasi tentang 12 saham pilihan. Salah satunya adalah BBCA. Informasi disajikan secara sederhana, namun dengan data yang terperinci. Sehingga, kamu tidak perlu repot-repot membaca tebalnya laporan keuangan apabila ingin mengetahui informasi penting dari emiten tersebut. Nah, jika ingin melakukan pembelian, silahkan DM di Instagram @bacasaham ya. Thank you. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.